Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kata Simbah. Kali ini saya akan membahas tentang kata Simbah, yaitu bagaimana menyikapi sifat ketakutan, sombong, pemarah, dan iri. Sebelum membahasnya, mari kita bersolawat dulu. Allahumma sholli sholatan kamilata wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim biadadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Simbah saya pernah bilang, "Nak, kamu punya rasa takut, punya rasa pemarah, punya rasa sombong, dan punya rasa dengki." Saya langsung menjawab saja, "Ya Mbah, betul." Bagaimana kamu menyikapi jika berada di kondisi tertentu? Menyikapi keempat sifat kamu itu. Ya kadang saya melampiaskannya, kadang saya tidak melakukan apa-apa. Simbah saya hanya tersenyum dan bilang, "Ya betul." Ini ya, kalau Simbah bilang itu memang tidak pernah menyalahkan apa yang saya lakukan. Dia sering bilang betul, betul, dan betul. Terus Simbah bilang lagi, sebenarnya nak, kita harus bisa mengontrol keempat sifat tersebut. Yang pertama, sifat ketakutan. Oh no. Ini yang sangat mengganggu manusia ya. Jadi kadang kita sebelum bertindak sudah merasa takut. Kita sebelum melakukan apa-apa sudah berpikir kegagalan. Jadi ketakutan itu lebih besar dari apa yang harus kita lakukan. Gampangannya, bayangan kita itu lebih besar daripada kita. Coba kita berada di bawah sinar matahari pada sore hari atau jam 9 pagi. Pasti ada bayangan kan? Itu bayangan kita. Jadi orang ketakutan itu bisa ketakutannya itu atau bayangan ketakutannya lebih besar dari apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Jadi lakukanlah dulu. Lakukanlah dulu. Nanti kalau keliru kita perbaiki. Ini yang banyak menghambat apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Misalnya nih, kita lulus SMA atau MA atau MA. Kita kadang berpikir, bagaimana saya akan melanjutkan pendidikan lawang keadaan orang tua saya secara materi tidak mampu. Banyak orang yang berpikir seperti itu tuh banyak. Kalau menurut saya pribadi, oke, tidak apa-apa kita berpikir seperti itu. Karena memang real kenyataannya seperti itu. Kita tidak mau menyusahkan orang tua lagi dengan berkuliah, membebankan orang tua lagi dengan berkuliah. Kita cari cara, misalkan ikut beasiswa, ikut atau kerja sambil kuliah, dan yakinlah semua ketakutan itu akan hilang. Memang tidak mudah, Yang Maha Kuasa pasti akan banyak menghibur kita. Jadi seperti itu, ketakutannya dihilangkan dulu, diarahkan ke hal yang positif. Oh, hanya seperti ini, saya bisa. Seperti itu saja. Untuk menanggapi ketakutan, katanya Simbah. Terus yang kedua adalah sifat pemarah. Ini yang sangat sangat bahaya jika tidak diletakkan pada tempat yang pas. Tapi marahnya harus diatur juga. Jadi kalau orang pemarah itu
ya kita menanggapi sesuatunya itu jangan langsung egois. Kadang kita menanggapi sesuatu, oh itu salah, yang benar ini punya saya. Itu adalah satu sifat egois atau pemarah ya. Menanggapi sesuatu seperti itu. Jadi ada apa-apa saja kita musyawarahkan. Itu untuk meredam sifat pemarah kita. Terus untuk meredam sifat sombong. Ini yang susah ya, sifat sombong. Kita punya sesuatu ya seperti itulah sombong ya. Jadi caranya kita beli apa yang kita butuhkan, itu saja. Yang kita butuhkan saja kita beli. Dan jangan berlebihan. Memang terserah, semua materi milik orang pribadi, mau diapakan ya terserah. Tapi untuk pribadi kita, kalau kita misalkan punya rezeki lebih kita tabung, punya rezeki lebih lagi kita tabung. Tapi kalau kita ingin membeli sesuatu, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita butuh apa tidak? Misalkan nih, kita pedagang, ya, yang kita harus beli itu ya adalah pickup truk seperti itu. Jangan langsung membeli yang berlebihan, yang tidak ada gunanya. Karena kalau kita membeli secara berlebihan, ya itu bisa dikategorikan sombong. Kecuali kita memang butuh, oh saya butuh mobil 3 untuk saya buat bisnis rental. Itu tidak sombong namanya, karena itu kebutuhan kita. Kalau hanya pribadi, ya belilah yang biasa-biasa saja. Yang menurut saya seperti itu ya. Tapi banyak pemikiran di sana. Ya kita sharing saja. Kata Simba seperti itu. Terus yang keempat adalah iri. Nah, untuk menghilangi sifat iri, gampang. Kata Simba seperti itu. Sering-seringlah kamu bersyukur. Misalkan tetangga kamu nih beli sepeda motor. Kamu punya sepeda pacar. Alhamdulillah tetangga saya punya sepeda motor. Nanti kalau pas ini saya akan bisa minta tolong kalau ada hal-hal yang terburu-buru. Kalau pakai sepeda motor kan lebih cepat. Tetangga bisa beli mobil. Alhamdulillah tetangga sudah bisa beli mobil. Itu kita bersyukur. Ikut bersyukur, ikut bahagia. Apa yang dirasakan oleh orang lain itu membahagiakan kita juga, seperti itu. Jadi itu keempat sifat ya. Bagaimana kita menyikapi sifat ketakutan kita, bagaimana kita menyikapi sifat kesombongan kita, bagaimana kita menyikapi sifat pemarah kita, dan bagaimana kita menyikapi sifat iri kita. Dan keempat sifat itu kita harus bisa kendalikan. Ada satu cara, katanya Simba, yang paling benar dalam mengendalikan keempat sifat tersebut. Saya tanya, apa Simba? Satu caranya, apa? Diam. Ini yang saya mulai berpikir ya. Untuk menyikapi keempat sifat tersebut, kita diam. Diam saja. Misalkan kita mau marah karena kita difitnah, karena kita ya pokoknya diperlakukan semena-mena, diam. Kata Simba seperti itu, diam. Memang seperti itu. Untuk mengendalikan keempat sifat itu yang ada pada diri kita, sifat iri, sifat sombong, sifat pemarah, dan sifat ketakutan, kita diam saja. Diam tapi juga mempunyai rencana bagaimana kedepannya supaya semuanya menjadi lebih baik. Biarlah saya yang merasakannya, tidak usah saya umbar ke yang lainnya. Kata Simba seperti itu. Dan juga saya memperhatikan Simba. Kalau Simba saya itu marah semarah-marahnya, Simba saya itu pasti diam. Dia tidak akan meladeni. Misalkan ada orang yang
berkata tidak enak, dia tidak akan meladeni, dia cenderung diam deh pokoknya. Kata Simba seperti itu sih, karena semuanya ada hikmah. Tapi diamnya itu harus bersyukur dan beristighfar. Kata Simba seperti itu, bersyukur dan beristighfar. Kata Simba seperti itu sih. Saya sharing ya, mungkin ada salah penyampaian atau ada sudut pandang lain, silakan mohon masukannya ya, karena juga saya sharing tentang apa kata Simba yang katakan dengan yang dikatakan kepada saya seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kata Simba.